Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam wa aujaba alaina bis salati was siyam wa amarna bi ittihadi wasilatil arham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat bertemu dengan bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema pentingnya ikhlas di bulan Ramadan. Ikhlas sangat mudah dilafalkan, akan tetapi sulit dikerjakan. Ikhlas menurut bahasa adalah bersih, jernih, tidak bernoda sedikit pun. Sedangkan menurut istilah, ikhlas adalah suatu amal perbuatan yang semata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara ikhlas mirip dengan ridho. Kalau ikhlas konteksnya bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya adalah ridho. Ikhlas merupakan ruh dari amal. Intinya, amal tanpa ikhlas tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, maka kita belajar ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan, radiyatan mardiyah, dengan puas, dengan ridho, untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah wahai hamba-hambaku, fadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Dari ayat ini sudah jelas bahwa manusia dilahirkan dengan bersih tanpa noda. Ketika mencapai balik, kemudian sepanjang hayat tinggal mereka memolesnya. Apakah diisi dengan amal-amal yang positif atau amal-amal negatif? Kalau kita isi dengan amal-amal yang positif, pastinya Allah akan berikan pahala. Jika kita isi dengan amal-amal yang negatif, sebaliknya Allah akan beri mereka adalah dosa. Pemirsa yang dirahmati Allah, ikhlas itu memang sulit dilakukan. Akan tetapi kita berusaha semaksimal mungkin
untuk mencapai kategori ikhlas. Contohnya, salah satu hafiz Quran yang tunanetra dari Madinah, beliau bernama Syekh Jihad bin Malik, ditanya oleh almarhum Syekh Ali Jabir, "Wahai Syekh, apa yang kamu minta kepada Allah? Apakah kamu ingin penglihatanmu kembali?" Apa yang dikatakan Syekh Al-Malik tersebut? Beliau hanya mengatakan, "Saya tidak ingin kembali penglihatanku. Saya tidak meminta penglihatanku kembali. Akan tetapi saya ingat satu hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang kehilangan kedua matanya dengan sabar dan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikannya di surga nanti." Masya Allah, luar biasa. Jadi hikmah yang kita ambil dari Syekh Jihad bin Malik adalah ikhlas itu adalah ruhnya amal. Amal tanpa disertai dengan ikhlas sama saja bohong. Kita ketahui bahwa problematika sekarang ini banyak ketika kita memberikan kepada seseorang, yang sebelah kanan memberi, yang sebelah kiri selfie. Oleh karena itu, kita tata niat kita hanya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, ikhlas itu termasuk ruhnya amal. Amal tanpa ikhlas tidak ada gunanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang perlu kita tegaskan di sini adalah niat segala sesuatu dikembalikan kepada niatnya. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Bagaimana supaya kita mencapai ikhlas? Yaitu kita kembalikan kepada niat kita masing-masing. Karena ruhnya amal adalah terdapat pada ikhlas. Bagaimana kita mengetahui ikhlas tidaknya? Yang mengetahui ikhlasnya adalah Allah semata. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana tips agar kita bisa ikhlas semata karena Allah? Yang pertama adalah kita harus husnudon, berprasangka baik. Contohnya, kenapa Allah memerintahkan kita puasa Ramadan? Katakanlah, la'allahul khair. Ini adalah yang terbaik menurut Allah. Mengapa Allah memerintahkan sahur? Kita ucapkan ini yang terbaik menurut Allah. Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Yang kedua adalah maafkanlah saudara-saudara kita sesama muslim maupun non-muslim. Kenapa seperti itu? Karena di dalam surat Al-Fajr yang saya sebutkan tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kalau jiwa kita tenang, pastinya kita tidak memiliki prasangka buruk terhadap orang lain. Yang ketiga adalah kita harus sami'na wa ata'na. Kita ikuti perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mungkin akan mendolimi hambanya. Allah juga tidak akan mungkin mengepreng hambanya. Dan Allah juga tidak akan mungkin akan menyengsarakan hambanya. Semua pasti ada hikmahnya. Apapun yang terjadi pada kita, katakanlah la'allahul khair. Ini yang terbaik menurut Allah. Itulah ikhlas, ridho terhadap
ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang ikhlas di dalam mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, khususnya ikhlas di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Barakallahu fiik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.